lagi ada di pinggiran Sungai Martapura ya, aliran Sungai Martapura, di mana ini adalah salah satu lokasi tempat rekreasi bagi masyarakat di Kota Banjarmasin. Nah, pada video ini saya mau ajak teman-teman untuk kita bisa diskusikan. Ngomongin anak-anak, tentunya mempunyai anak itu adalah keinginan dari setiap keluarga orang seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Tentunya pasti merindukan adanya keturunan, yaitu anak-anak yang dikaruniai dalam keluarga mereka. Di dalam ilmu biologi itu ada istilahnya fertilisasi. Fertilisasi itu adalah pertemuan dari sel sperma maupun dengan sel oosit dari perempuan. Nah, di dalam pertemuan tersebut ada 3 tahapan yang terjadi. Yang pertama adalah tahapan penembusan korona radiata, kemudian penembusan zona pellucida, dan yang terakhir adalah tahapan penyatuan oosit dengan membran sperma. Nah, jadi kita akan bahas dalam 3 tahapan tersebut yang merupakan tahapan dari fertilisasi. Pada tahapan pertama adalah penembusan korona radiata. Nah, jadi di dalam penembusan korona radiata ini sel sperma dia harus mengalami kapasitasi. Dia harus mengalami kapasitasi supaya dia bisa menembus yang namanya korona radiata. Korona radiata ini adalah zat pelindung untuk oosit sekunder. Nah, jadi hanya sperma yang mengalami kapasitasi saja yang bisa menembus korona radiata. Nah, sebelum masuk di dalam tahapan fertilisasi, tentunya melalui tahapan yang lainnya sebelumnya, yaitu mulai dari senggama, kemudian penetrasi, kemudian pengeluaran zat ejakulasi, sampai dengan pengeluaran sperma di dalam liang senggama, yang pada akhirnya membuat sperma tersebut akan menelusuri dari organ reproduksi perempuan. Di dalam perjalanan sperma tersebut tentunya merupakan perjalanan yang tidak pendek ya. Ada banyak proses yang dilalui, yaitu sperma harus mengalami seleksi. Hanya sperma yang kuat dan tangguh saja yang bisa mencapai atau bertemu dengan oosit sekunder. Nah, itulah sebabnya kenapa pada pria yang normal itu jumlah spermanya harus banyak ya, bahkan berjuta-juta ya. Karena untuk bertemu dengan oosit itu banyak seleksi yang dilalui. Hanya beberapa sperma yang bisa mencapai pertemuannya dengan oosit. Jadi harus sperma yang tangguh. Setelah sperma berhasil menembus korona radiata, maka itu adalah bisa dikatakan satu langkah sudah selesai ya, karena korona radiata sudah berhasil ditembus oleh sperma yang mengalami kapasitasi. Tahap yang kedua, oosit sekunder. Di oosit sekunder itu mempunyai zona pellucida, jadi tidak hanya zat yang ada di paling depan saja yang harus ditembus oleh sperma, tapi juga ada zona pellucida, di mana jika ada sperma yang berhasil menembusnya, tidak ada lagi sperma lain yang bisa menembus karena oosit mengalami reaksi zona ya. Pada tahapan ini sperma mengalami reaksi akrosom, di mana enzim-enzim akrosom itu dilepaskan sehingga memungkinkan sperma menembus zona pellucida. Nah, saat sperma berhasil menembus zona pellucida, maka oosit sekunder mengalami reaksi zona, di mana reaksi ini memungkinkan sperma yang lain tidak dapat menembus zona pellucida tersebut. Jadi langsung oosit itu membuat benteng bahwa stop, jangan lagi, cukup satu saja yang menembus. Ya, kenapa demikian? Karena sperma datang untuk menuju pada oosit itu dengan jumlah yang banyak, hingga yang diperlukan hanya satu saja. Kenapa? Karena
masing-masing sel ini dia merupakan sel yang haploid, yaitu jumlahnya 22 kromosom ditambah 1 kromosom X ataupun 1 kromosom Y. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya adalah penyatuan oosit dan membran sperma. Jadi setelah tadi sperma berhasil menembus corona radiata, kemudian masuk ke dalam zona pellucida, dan oosit sekunder mengalami reaksi zona sehingga tidak ada sperma yang lainnya yang berkesempatan untuk masuk juga, maka disitulah momennya bahwa akan terjadi pertemuan antara inti sel. Pada saat sperma menyentuh membran sel dari oosit, maka disitulah terjadi oosit ini memang melanjutkan kembali proses pembelahan selnya, di mana pembelahan sel dari oosit sekunder ini pada saat dia sebelum ovulasi terjadi itu hanya sampai dengan tahapan metafase ya. Jadi di dalam pembelahan sel meiosis yang kedua, pembelahan sel itu ada tahapan dari profase, kemudian anafase, metafase, telofase, dan sitokinesis. Pada oosit sekunder itu hanya sampai dengan tahapan metafase saja. Nah, tapi setelah terjadi pertemuan dengan sperma, maka pembelahan tersebut dilanjutkan sampai dengan dilanjutkan dari metafase ke telofase, kemudian sitokinesis, sampai dengan selesai pembelahan sel tersebut. Nah, setelah pembelahan sel tersebut terjadi, maka selesailah meiosis kedua dari oosit sekunder dan menghasilkan 1 ovum dan 1 badan polar. Nah, inti sel dari ovum inilah yang akan mengalami penyatuan dengan sel sperma. Peristiwa inilah yang disebut dengan konsepsi, di mana kedua sel tersebut dari 2 sel menjadi 1 dan sudah tidak dapat terpisahkan. Lalu dari 2 tadi menjadi 1, kemudian mengalami pembelahan sel dari 2 jadi 4, kemudian jadi 16 dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai hasil konsepsi ya, yang berkembang dalam proses kehamilan, di mana jika orang menghendaki adanya keturunan tidak hanya melihat dari jumlah sel yang ada, tapi juga bagaimana sel tersebut bisa berproses sampai dengan bertemu dan bahkan menyatukan diri sehingga menjadi cikal bakal zigot atau sel anak yang dikandung dalam uterus. Demikian video ini. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar, boleh di like videonya, dan di subscribe. Jika bermanfaat mohon juga di share. Oke, saya mau jalan-jalan lagi, mau lihat pemandangan-pemandangan. Dadah.